Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feridian Triwidodo. Saya dari Fakultas FTKI angkatan 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perangkat digital dan bagaimana cara kerjanya. Perangkat digital yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang pemindai atau scanner. Pemindai atau scanner biasa kita gunakan sebagai alat yang digunakan untuk membuat suatu soft copy dari suatu hard copy yang biasanya berbentuk kertas. Pemindai atau scanner dapat digunakan dalam semua bidang, seperti dalam bidang pendidikan, perkantoran, transaksi jual beli, maupun dalam kesehatan. Langsung saja, macam-macam scanner. Berdasarkan jenisnya, scanner terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada pemindai gambar. Pemindai gambar di sini seperti yang sering kita jumpai, yaitu membuat suatu salinan dari suatu hard copy yang biasanya dalam berbentuk kertas menjadi suatu soft copy yang biasanya berformat JPG, PNG, atau PDF. Lalu yang kedua ada pemindai barcode. Pemindai barcode sering kita jumpai pada transaksi jual beli seperti pada mall, supermarket, ataupun lainnya. Pemindai barcode biasa digunakan untuk mengetahui harga dari jumlah suatu barang sehingga untuk memudahkan kasir menghitung suatu barang. Lalu yang ketiga ada pemindai sinar X. Pemindai sinar X ini biasa kita jumpai pada kesehatan. Seperti contoh dari pemindai sinar X yaitu alat untuk memindai organ dalam kita. Lalu selanjutnya ada pemindai logam. Pemindai logam biasa berguna untuk mengetahui satu jenis logam tertentu. Pemindai logam ini biasa digunakan pada sektor industri. Lalu yang kelima ada pemindai optical mark reader atau OMR. Pemindai OMR ini digunakan untuk membaca hasil tanda manusia, optical mark reader, tanda yang dibuat oleh manusia. Pemindai jenis OMR ini biasa digunakan seperti untuk menghitung hasil nilai ulangan suatu siswa, lalu mengetahui hasil dari suatu kuesioner. Contoh dari pemindai OMR ini ketika kita sedang ujian, di mana untuk mengerjakan suatu ujian kita harus membulatkan suatu kertas. Nah, dari bulatan tersebut itu akan dipindai oleh OMR tersebut sehingga akan ditampilkan hasilnya. Akan lebih mudah untuk menampilkan hasil. Lalu yang keenam ada pemindai 3 dimensi. Pemindai 3 dimensi ini sama seperti pemindai gambar, yaitu membuat suatu hard copy menjadi soft copy. Namun, pada pemindai 3 dimensi ini, hard copy-nya berupa benda, yaitu suatu benda yang 3 dimensi. Lalu selanjutnya, berdasarkan cara masukkan kertas, yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada flatbed dan ada automatic document feeder. Pada flatbed, kertas diletakkan di atas kaca pemindai, kemudian lampu dan sensor pemindai akan bergerak menyusuri kertas tersebut untuk memperoleh gambarnya. Sedangkan pada ADF atau Automatic Document Feeder, kertas diletakkan di atas tray, lalu satu persatu kertas akan dimasukkan. Pada saat kertas bergerak, lampu di atas lampu pemindai, sensor pemindai akan bekerja untuk memperoleh gambar yang mempresentasikan kertas tersebut. Pada ADF terdapat kelebihan, yaitu ia dapat men-scan suatu kertas dalam jumlah banyak, namun dalam waktu yang lebih singkat. Lalu yang selanjutnya terdapat komponen scanner. Yang pertama ada alas kaca. Alas kaca sebagai tempat untuk menaruh gambar atau objek yang akan kita scan.
Lalu yang kedua ada sumber cahaya. Sumber cahaya yaitu untuk mengalahkan untuk sebagai sumber cahaya yang dapat diarahkan kepada gambar yang akan kita scan. Lalu terdapat cermin. Cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya lalu ke objek, lalu disatukan oleh cermin agar mengenai sensor penerima cahaya. Lalu terdapat sensor sinar pantulan. Alat ini berfungsi sebagai mata yang akan membaca sinyal pantulan dari gambar menjadi sinyal digital. Pada scan yang sering kita jumpai, jenis sensor yang biasa kita temui adalah sensor CCD atau Sync Coupled Device. Lalu selanjutnya ada motor stepper. Motor stepper ini berfungsi untuk menggerakkan lampu dan CCD. Lalu ada penutup. Penutup digunakan untuk menghindari sinar luar masuk ke dalam scanner, sehingga data yang dibaca oleh CCD benar-benar data pantulan dari gambar yang sedang dibaca. Lalu ada digital mark reader atau DMR. DMR ini berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital menjadi format digital seperti JPG atau PNG. Seperti ini gambar komponen-komponen dalam scanner. Itu terdapat permukaan kaca scanner dan di mana di atas terdapat gambar, lalu terdapat cermin, lampu, lensa, CCD, dan edisi. Lalu yang selanjutnya, proses kerja dari scanner. Yang pertama, taruh objek atau kertas yang akan kita scan pada atas alas kaca yang ada pada scanner. Lalu kemudian tutup scanner, memastikan tidak ada cahaya yang masuk ke dalam scanner. Lalu ketika tombol scan ditekan, maka cahaya akan menyala dan menyinari kertas gambar. Cahaya akan bergerak mengikuti kertas dari atas hingga ke bawah. Cermin yang ada dalam scanner akan memantulkan cahaya yang telah melewati kertas gambar dan akan dipantulkan oleh cermin sehingga dapat diarahkan pada sensor CCD. Lalu, sensor akan menerima cahaya yang telah dipantulkan oleh cermin dan melakukan pengkonversian menjadi sinyal listrik. Dari sinyal listrik tersebut, maka akan dikonversi lagi nilainya menjadi hasil digital gambar. Nah, pengkonversian ini dilakukan oleh DMR. Lalu, hasil digital tersebut merupakan hasil yang telah terdapat dari scan. Selanjutnya, kita dapat menyimpan hasil digital tersebut ke dalam beberapa format, seperti JPG, PNG, maupun PDF. Proses kerja dari scanner, seperti ini gambaran proses kerja dari scanner. Di mana di situ terdapat dokumen yang berada di atas alas kaca, lalu terdapat sumber cahaya yang berguna untuk menyinari dokumen, lalu terdapat cermin. Jadi sinar pada sumber cahaya akan terkena melalui dokumen, lalu akan melewati cermin, dan sehingga cermin akan mengarahkan sinar yang telah melewati dokumen ke dalam lensa, lalu ke chip CCD. Nah, dari chip CCD ini, ia akan melakukan konverter AD dan olahan hasil scan. Dapat lihat di situ, elemen CCD peka terhadap cahaya, sehingga pada chip CCD, sinar hasil gambar akan dikonversi menjadi sinyal listrik. Dari sinyal listrik tersebut, maka akan ditransfer ke dalam DMR. Dalam DMR, ia akan mengubah sinyal listrik tersebut menjadi hasil digital gambar. Nah, dari hasil digital gambar tersebut dapat kita gunakan dan kita simpan menjadi format gambar seperti PNG, PDF, atau lainnya. Untuk mengoptimalkan kinerja scanner, kita dapat menggunakan software DMR yang lebih baik, seperti Photoshop maupun lainnya. Tetapi biasanya dalam scanner sudah terdapat aplikasi bawaannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.